Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ananda sekalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat di dalam melaksanakan PJJ, khususnya untuk pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini tema kita adalah hidup mulia dengan sikap syaja'ah. Nah, kaitannya dengan perilaku jujur. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada uswah sanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Nanda sekalian yang kita banggakan, mari kita awali untuk kegiatan belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal buhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun, bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati. Hadis riwayat Muslim. Nah, Anda sekalian, untuk kompetensi belajar kita di pertemuan kali ini adalah menganalisis dan mengevaluasi makna saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kedua, menyajikan keterkaitan antara saja'ah dengan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan belajar kita yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti kalian semua bisa menganalisis dan mengevaluasi makna saja'ah serta mengaitkannya dengan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum kita lanjutkan pada materi pembahasan kita tentang saja'ah dan juga keterkaitannya dengan perilaku jujur, kita awali dengan sebuah tadarus, yaitu surat Ali Imran ayat 139. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Suratul Ali Imran ayat 139. Nah, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Selanjutnya, kita akan bahas materi kita tentang saja'ah. Yang pertama adalah tentang saja'ah. Jadi saja'ah itu secara etimologi atau secara bahasa bermakna berani. Nah, antonimnya atau lawan katanya adalah al-jubn yang berarti pengecut. Sedangkan secara istilah, saja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Nah, sumber atau yang menjadi landasan dari sikap saja'ah bagi seorang muslim itu adalah satu, adanya iman yang kokoh yang dimiliki oleh seorang mukmin tersebut. Kemudian yang kedua, kesabaran yang tertanam dalam hati. Jadi Allah telah menghujamkan kesabaran dan kesabaran itu menjadi salah satu landasan atau sumber bagi tumbuhnya sikap saja'ah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah warisan terbaik dari para pendahulu. Kita bisa lihat perjalanan dakwah dan juga perjuangan para pendahulu mulai dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabi'in, hingga mungkin masa modern saat ini. Nah, macam dan bentuknya, jadi saja'ah itu terbagi menjadi dua.
yakni syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak. Nah, misalnya adalah keberanian waktu menghadapi musuh dalam peperangan. Seperti ketika Hamzah bin Abdul Muthalib di dalam perang Badar melakukan perang tanding, ataupun Khalid bin Walid ketika memimpin pasukan menghadapi Romawi maupun menghadapi Persia. Kemudian yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah, yakni keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Bisa diartikan juga adalah keberanian atau kekuatan dalam mengendalikan diri. Seperti kita berkata jujur atau berkata benar meskipun kejujuran itu terkadang sangat pahit kan gitu. Nah, bentuk-bentuknya sikap syaja'ah ini bisa satu, keberanian menghadapi musuh dalam peperangan di jalan Allah atau jihad fi sabilillah. Kemudian keberanian menegakkan kebenaran seperti di pengadilan, kemudian memiliki daya tahan yang besar, sabar saat dalam ujian atau musibah misalnya, kemudian kemampuan menjaga rahasia, ini juga dibutuhkan keberanian, kemudian kemampuan mengendalikan hawa nafsu, keberanian mengakui kesalahan dan bersikap objektif terhadap diri sendiri. Nah, pentingnya memiliki sikap jujur. Setelah kita uraikan dan Anda sekalian mengikuti pembahasan tentang syaja'ah serta jenis-jenisnya, nah berikutnya adalah kaitannya dengan sikap jujur. Nah, kita awali dengan pentingnya sikap jujur. Jadi jujur itu menyampaikan apa adanya atau kondisi yang sebenarnya tanpa menambah atau mengurangi. Jadi mudahnya adalah apa yang ada di hati dengan apa yang dilakukan itu selaras. Kejujuran itu akan membawa kepada surga dan kebohongan itu akan membawa kepada neraka. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hal tersebut, bahwa kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Asidqu yahdi ilal bir, albir yahdi ilal jannah. Jadi kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk-bentuknya itu bisa jujur di dalam niat dan kehendak. Seperti ketika kita beribadah, maka niat kita ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jujur dalam ucapan, seperti ketika kita mungkin dimintai menjadi saksi, nah kita sampaikan apa adanya. Dan jujur dalam perbuatan, ya dalam melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang ada. Nah, kemudian berikutnya adalah harus berani jujur. Kenapa harus berani jujur? Karena kejujuran ini erat kaitannya dengan sikap syaja'ah. Jadi keduanya antara syaja'ah dan jujur itu saling berkaitan. Terkadang kejujuran itu sangat pahit. Kata Rasulullah, "Qulil haqqa wa in kana muran." Jadi katakanlah kebenaran sekalipun itu pahit. Nah, kemudian peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkait dengan keberanian dan kejujuran ini adalah supaya kita berhati-hati dengan ruwaibidah, yakni orang-orang bodoh yang turut campur tangan dalam urusan masyarakat luas. Kemudian, apa hubungannya syaja'ah dengan sikap jujur? Jadi, sikap syaja'ah yang disertai dengan kejujuran akan melahirkan sifat-sifat berikut. 1. Memiliki daya tahan besar atau tidak mudah menyerah, kemudian berterus terang dalam kebenaran, kemampuan menyimpan rahasia, mengakui kesalahan, bersikap objektif terhadap diri sendiri, serta bisa menahan nafsu di saat marah. Hikmahnya, jadi ketika seseorang memiliki sikap syaja'ah yang dipadukan dengan sikap jujur, setidaknya orang tersebut akan memiliki atau mendapatkan beberapa manfaat atau hikmah, antara lain membuat hati menjadi tenang, sebab dia tidak melakukan kebohongan, tidak melakukan
hal yang bertentangan dengan nurani dan juga aturan agamanya. Kemudian mendapatkan kemudahan di dalam hidup, dalam arti dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selamat dari azab dan bahaya. Keempat, membawa pada kebaikan dan kebaikan itu akan menuntun kepada surga. Dan yang terakhir adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tentu masih banyak hikmah lain yang bisa digali. Coba Ananda sekalian temukan hikmah-hikmah tersebut. Nah, penerapan perilaku. Bagaimana kita menerapkan perilaku saja'ah dan juga jujur dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini bisa kita terapkan satu di rumah. Nah, di rumah itu kita luruskan niat untuk berbakti kepada kedua orang tua dan memberitakan hal yang benar. Karena bakti pada orang tua ini adalah wasiat dari Allah kepada manusia. Nah, di sekolah, misalnya kita luruskan niat untuk menuntut ilmu, tunaikan tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru, dan lain sebagainya dengan sebaik-baiknya. Di masyarakat, kita melakukan kejujuran dengan niat untuk membangun lingkungan yang baik, tenang, dan tentram, menjaga keamanan bersama, dan memberikan manfaat di dalam kehidupan. Sebagaimana pesan Rasulullah bahwa khairun nas anfa'ahum linnas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang memberikan manfaat bagi lainnya. Baik, demikian pembahasan kita tentang saja'ah dan juga sikap jujur. Nah, apa yang dibahas tadi semoga bisa menambah wawasan dan juga pemahaman terhadap materi yang dipelajari pada pertemuan kali ini. Untuk lebih jelas dan lebih detailnya silakan bisa dipelajari di buku paket atau LKS yang sudah disiapkan dan kerjakan tugas untuk memperdalam pemahaman terhadap materi tersebut. Ya, baik, terima kasih. Kita akhiri dengan membaca tahmid. Mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.